Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Hari ini saya ditemani oleh Ustadz Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di komplek perumahan kami, Prambanan, dianugerahi banyak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi setiap konten dengan Ustadz berbeda. Setiap konten dengan Ustadz berbeda. Iya. Menambah pengetahuan bersama, menimba ilmu bersama. Ya Ustadz. Insyaallah. Insya Allah. Alhamdulillah. Titipan dari teman ya tentang hutang piutang Ustadz. Katanya kalau ada orang punya utang sama kita, ya kan, terus dia tidak sanggup bayar nih, ya kan. Padahal kita udah tagih terus. Saking keselnya nih kita ya. Nah, yang punya utang itu nggak pernah bisa bayar, nggak pernah ada itikat baik, ya kan. Kita udah nagih, ya kan. Akhirnya kita ngucap nih, ya kan, tak tagih akhirat loh, ya kan. Nah, itu sebenarnya gimana Ustaz hukumnya? Apakah memang ada bener bisa ditagih di akhirat kayak gitu kan? Ya kalau utangnya dikit ya. Lah kalau utangnya banyak mah, kalau saya mah tetap tak tagih di dunia, ya kan? Bener Ustaz? Iya. Betul. Gimana kira-kira Ustaz itu? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini saya diundang oleh Pak Erik. Alhamdulillah juga Ustadz udah mau hadir. Pak Erik salah satu founder di di lingkungan ini, yang insyaallah beliau banyak manfaatnya, Amin. Terkait apa yang ditanyakan oleh Mas Erik ya Mas ya? Apa Betul. Pak Erik? Mas, biar kelihatan lebih muda. Iya, Mas Erik. Terkait masalah hutang piutang. Ini sebenarnya saya sedikit Mas, tersentuh juga ini, karena kita juga punya utang. Sama, Tat. Saya juga punya utang. Apalagi saya usaha ya. Iya. Saya bergerak. Betul. Ada di saya punya usaha lah. Tidak pernah terlepas sama hutang piutang. Tapi betul. Saya selalu melakukan itikat baik. Kalau saya belum bisa bayar, saya selalu coba melakukan itikat baik dengan ngomong, ya kan, dengan saya ajak ngobrol, dengan saya minta maaf, tapi tetap janji akan saya penuhi. Tapi kan ada beberapa orang yang susah. Betul. Begini Mas Erik. Jadi untuk membahas masalah utang piutang, ada baiknya kita sama-sama ketahui dulu apa itu. Kadang kan kita hanya tahu dia berhutang sama saya atau saya berhutang sama dia, tanpa kita tahu apa itu hutang sebenarnya, apa hukumnya, dan bagaimana hutang itu dalam Islam, kan gitu Mas ya. Jadi menurut bahasa ya, kalau hutang piutang itu berasal dari dalam hukum Islam. Hutang itu asal katanya al-qardu. Apa? Al-qardu. Ya, qardu. Qardun atau al-qardu. Jadi secara bahasa al-qardu ini adalah berarti al-qat'u. Al-qat'u itu memotong. Nah, itu secara bahasa. Karena ini perlu kita sampaikan agar kita tahu dulu nih, hutang piutang ini hukumnya dasarnya apa gitu. Dari awal kita akan bahas. Mungkin waktunya cuman setengah jam ya. Betul. Jadi kalau menurut istilah atau etimologi, hutang itu adalah memberikan harta ya. Yang perlu dicatat ini memberikan harta
dengan dasar kasih sayang tuh. Dengan dasar kasih Dengan sayang. dasar. Jadi kalau kita memberikan orang hutang berarti kita memberikan harta kita atas dasar kasih sayang. Kepada siapa? Kepada siapapun yang mau berhutang kepada kita. Kemudian orang tersebut adalah orang yang membutuhkan, ya kan? Dan dia memanfaatkan harta atau uang yang kita hutangkan itu dengan benar. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Nah, makanya hal itu disebut dengan pinjaman. Jadi bahasa yang lain itu kalau hutang itu dainun atau dan bahasa-bahasa yang lainnya. Ini terkait hutang piutang. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa hutang itu didasari bahwa kita memberikan harta atau uang kita kepada orang yang sedang membutuhkan atas dasar kasih sayang, dan orang tersebut itu memang nggak ada ya, nggak ada yang orang itu mau hutang itu ketika dia mampu atau punya uang lebih kan gitu. Betul. Pasti orang itu mau berhutang itu Kalau ketika dalam keadaan terdesak, dan dalam keadaan membutuhkan. Nah, terus bagaimana hukumnya? Nah, Islam ini membahas semua segi termasuk hutang piutang. Boleh nggak kita berhutang atau menghutangi? Boleh. Boleh. Ya, dalilnya apa misalnya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu itu kan saling tolong menolong. Artinya kita memberikan hutang itu sama artinya kita menolong. 'Alal birri wat taqwa. Ya, yang pasti kalau orang mau hutang kepada kita, Mas Erik, saya mau minjam uang dong. Saya mau berhutang dong, mau apa? Mau main togel. Wah, kan nggak bisa kan, haram kan gitu. Beberapa anak saya sakit. Nah, berarti kan untuk hal yang bermanfaat. Atau saya sayang. Karena kita kasih sayang sama dia, kita kasihan. Betul. Tapi kalau dia mau main judi misalnya, kalah nih. Hutang dong duit buat bayar judi. Itu tidak boleh, haram. Jangankan menghutanginya, yang pekerjaan saja diharamkan. Jadi dibahas nggak itu dalam Islam? Dibahas, dibolehkan. Tapi ada adab-adabnya orang berhutang dan orang yang menghutangi itu. Jadi yang paling disoroti adalah ketika orang mau berhutang, banyak adabnya. Jadi kita nanti sampaikan beberapa saja mungkin Mas Erik ya, karena mungkin ada 11 poin sebenarnya. Banyak. Yaitu yang pertama, jangan pernah lupa mencatat utang piutang. Betul. Saya selalu mencatat. Nah iya. Betul. Karena banyak itu yang penting saya ingatlah pokoknya. Ya. Dia pernah minjam uang sama saya sekian juta, sekian rupiah. Ingatan manusia terbatas. Tapi ada beberapa orang yang menggampangkan hal itu. Wes engko gampang tak balekke. Nah iya. Lupa ya kan? Padahal ada dalilnya dalam Al-Qur'an malahan. Di surat Al-Baqarah itu ayat 282, Allah berfirman itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, untuk waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka hendaklah kalian menulisnya. Jadi wajib itu Pak Erik. Berapapun itu sebenarnya Islam itu menganjurkan kalau mau hutang atau memberikan hutangan ke orang itu harus dicatat. Betul. Karena banyak kejadian-kejadian itu ketika dia berhutang kemudian kita menagihnya, bisa saja dia, saya nggak pernah hutang kok sama Mas Erik kok. Atau dia kan bilang saya utang cuman gopek kok. Kan padahal mah dia utang 1.000. Nah, iya. Nanti akhirnya malah merusak tatanan silaturahmi rumah tangga, kemudian bertetangga dan lain sebagainya. Betul, Tat. Salah satu pemutus silaturahmi itu adalah hutang piutang. Iya. Betul. Makanya Islam itu sangat memperhatikan hal itu. Jadi benar-benar diatur, ada adabnya. Kemudian untuk yang berhutang nih,
jangan pernah berniat untuk tidak membayar hutang. Dosa ya, Tat? Wow, Ada hukumnya, Tat? ada hadisnya. Hadisnya. Ya, anir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin siapa saja yang berhutang, ya kan, ya dayyanu dainan, sedang ia berniat, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Jadi kata baginda Rasulullah ini, barang siapa yang berhutang sedang ia berniat untuk tidak melunasi hutangnya, kemudian ia akan bertemu Allah nanti sebagai seorang pencuri. Jadi kalau Berniat, berhutang kemudian sudah ada niat, saya mau hutang tapi nggak usah saya bayar. Nanti di yaumil akhir itu, di yaumil hisab itu, dia sama saja dengan seorang pencuri. Padahal di dunianya itu dia berhutang. Seperti Betul. itu. Itu hadisnya Ibnu Majah, hadis ke 2410, Pak Erik. Itu adabnya. Kita sampaikan terus apa tadi pertanyaan intinya tadi itu? Adabnya antar dulu, Tat. Ya. Ya, banyak. Karena makanya tadi saya Adabnya bilang banyak. Nah, kan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika dia udah niat untuk tidak membayar hutang, Iya. dianggap dengan Iya. pencuri. Pencuri. Nah, kalau seumpama ya kan dia sudah tidak mau bayar nih, padahal udah kita tagih, ya kan, ya kan, udah capek nih nagih, ya kan. Terus kita tidak ikhlas, ya kan, tidak ikhlas terhadap hutang dia kepada kita. Nah, katanya pahala dia di dunia, ya kan, nanti ketika di akhirat bisa kita minta. Betul. Itu Benar nggak, Tat? Benar, ada hadis itu. Hadis Ibnu Majah. Saya bacain nggak hadisnya? Boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dainan wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinaron wala dirhamun. Jadi barang siapa yang meninggal, yang mati, Mas Erik, kemudian masih berhutang 1 dinar atau 1 dirham. Ya. Kalau sekarang misal kita bisakan 1 rupiah. 1 rupiah. Gitu. Ya. Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya. Tuh. Jadi ini ada hadisnya. Karena di sana di akhirat nanti itu tidak ada lagi dinar atau dirham. Jadi tadi pertanyaannya, kalau kita nggak ikhlas kemudian nanti di akhirat gimana? Ya iya, nanti ketika dia akan dihisap, kemudian setelah hisapnya selesai semua misalnya, kemudian ada di dunia itu orang yang pernah dia hutangi, kemudian dia tidak bayar atau ahli warisnya tidak membayarkan, kemudian si orang yang memberi hutang itu tidak ikhlas, dia akan panggil nanti, ya Allah, nanti dulu si fulan ini dulu di dunia masih punya hutang sama saya. Berapa? Sekian dirham, sekian dinar, sekian rupiah. Nah terus bagaimana? Bagaimana si orang tadi mau bayar? Sedangkan di akhirat itu tidak ada rupiah, tidak ada dinar. Berarti amalnya yang diambil. Udah hitung-hitungannya udah amal aja, udah ya. Nah, seperti Tat. itu. Nah, seumpama nih, Tat, si orang yang punya hutang ini, hutang juga nih ke banyak orang, ya kan? Habis dong amal dia dibagi-bagi. Habis. Jadi zong. Makanya memang kalau Mas Erik sering mensolati jenazah, betul. Nah, itu biasanya ahli waris, keluarga, apabila jenazah atau si mayit masih memiliki hutang, mohon menghubungi ahli warisnya. Betul, gitu karena itu penting. Karena saking sadisnya hukum hutang piutang ini, Mas Erik. Ya. Kita tahu orang yang mati syahid itu ganjarannya surga. Ya, betul. Masih mati syahid dalam berjuang dalam di jalan mencari Allah. nafkah. Ya kan, jadi mati syahid itu bukan bom bunuh diri, Mas Erik. Bukan. Menurut saya bom bunuh diri itu perbuatan bodoh. Jadi kita keluar rumah nyari nafkah, nauzubillah kita kecelakaan terus meninggal, itu tetap mati syahid. Atau anak kita sedang menuntut ilmu,
Man kharaja fi sabilillah wa huwa fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa menuntut ilmu, jadi menuntut ilmu pun itu fi sabilillah kalau kita meninggal. Nah, itu kalau dia masih punya hutang, Terhitung juga. itu dihitung. Padahal syahid. Padahal syahid. Seperti itu. Jadi pentingnya kita di dunia ini untuk melunasi hutang kita kalau kita masih berhutang. Seperti Betul, itu. Nah, kalau seumpama nih, Tat, flashback dikit Ya. ketika meninggal ya. Mm-mm. Saya beberapa kali sih nemuin, ya kan. Nah, si apa namanya? Si ahli waris ini Mm-mm. ketika ditagih hutang, Betul. dia belum sanggup melunasi. Ya. Tergantung-gantung dong si mayit ini di akhiratnya. Oh iya, makanya pentingnya Lah kan si ahli waris belum punya uang nih, Tat. Makanya begini, Mas Erik. Makanya kita ini kadang kan berkutat kalau orang tua atau seorang anak yang orang tuanya meninggal, yang difokuskan adalah warisan, kan gitu. Betul. Sering terjadi pertengkaran. Jadi mereka itu hanya fokus harta, warisan itu pasti harta. Padahal sebenarnya hutang orang tua itu pun itu sebenarnya warisan. Yang jadi jangan hanya jangan hanya berasumsi bahwa orang tua saya punya rumah gede, nah itu warisannya. Jangan salah. Rumah itu dijual belum mampu untuk membayar hutang orang tuamu. Nah, itu juga warisan loh. Ayo dong rebutin kan gitu. Jangan rata-rata nggak ada, Tat, mau rebutan warisan, rebutan hutang. Ya makanya hutang pun itu warisan. Jadi agar pemikiran kita nih, mungkin orang tua kita punya harta banyak, tapi kita harus tahu dulu hutangnya ada nggak. Makanya dalam pembagian harta waris itu, atau ketika orang tua meninggal itu harus ada, kalau dia punya warisan harus ada yang dikhususkan untuk menutupi semua hutang, kewajiban si mayit, termasuk fardu kifayahnya. Sebenarnya itu dari harta si mayit. Kalau punya harta waris, termasuk dia kalau dia punya hutang, itu harus disisihkan untuk membayar hutang-hutangnya. Betul. Nah, begitu. Oke lah. Nah, kalau seumpama nih, kita mungkin kalau hutangnya mungkin 1.000-2.000 masih bisa lah kita ikhlaskan ya. Kita ikhlaskan ya kan. Nah, kalau seumpama hutangnya sampai puluhan, ratusan, kan biasanya ribut terus, Tat. Ya, ribut terus sampai urusan sampai meninggal pun biasanya masih diributkan. Betul. Nah, apakah si mayit ini ketika si meninggal masih meninggalkan hutang, dia di akhiratnya belum bisa dihisap atau gimana? Ataukah nanti ada apa namanya? Amalnya dia yang habis dibagi untuk kepada yang menghutangi, seperti itu. Ya itu tadi, makanya di akhirat itu ketika hutang itu tidak dibayar, kemudian si pemberi hutang itu tidak ikhlas, atau si ahli waris tidak mampu membayar hutang si yang mayit tadi, secara otomatis itu akan dihisap nanti. Dia menghisap itu akan ditagih, karena si manusia ini atau si orang yang menghutang ini tidak ikhlas. Tapi boleh tidak ikhlas ya, Tat? Ya boleh dia saja. Punya hutang kepada saya nggak ikhlas, nggak ridho gitu kan. Betul. Nggak lilo ta'ala ya kan. Dunia akhirat orang lilo, boleh saja. Tapi ingat, Allah itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisaratin wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini dalil bahwa mengikhlaskan hutang kita itu ganjarannya luar biasa. Lebih gede ganjarannya dari amalnya si mayat yang akan diberikan ke kita. Iya. Dan jika orang yang berhutang itu ya dalam kesukaran, dalam artian kan gini. Saya berhutang Mas Erik nih, kemudian saya susah, tidak bisa membayar, termasuk anak-anak saya, dan saya tidak punya warisan, ya kan? Mas Erik nggak mau, pokoknya dia harus bayar utang, sampai harus bayar utang pas habis ke saya, tapi saya nggak mampu, real, bener kondisi saya emang nggak mau bayar utang.
Ketika Mas Erik mengikhlaskan, itu ganjarannya luar biasa. Ya, maka berilah tangguh sampai ada berkelapangan, sampai saya berkelapangan. Ya, Sampai sanggup gitu lah. bersanggup. Dan kalau tidak mau dan menyedekahkan. Ya, apalagi kalau Mas Erik ya udahlah saya anggap sedekah aja. Itu lebih gede dari amal si mayat Iya. yang akan diberikan ke kita. Betul. Dalam artian secara logikanya memang kita manusia kadang tidak berpikir atau tidak pernah menghitung bahwa ketika kita misal Mas Erik ada orang berhutang, kemudian si yang orang berhutang ini tidak mampu dan memang benar-benar nggak mampu. Ya, Ketika Mas Erik mengikhlaskan uang itu yang dipinjam 1 juta misalnya, nah, tanpa kita sadari itu berkali-kali lipat akan diganti, entah dari rezeki yang mana. betul. Dari rezeki. Tapi kan orang tidak pernah berpikir seperti itu. Fokusnya lu punya utang. Sama, saya juga nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi saya pernah mengalami ini sedikit pengalaman pribadi ya. Ya. Saya pernah ada orang berutang kepada saya. Ya dia emang dalam kondisi kesusahan. Ya sudah, Ya. ya kan. Terus memang usahanya emang lagi turun, Ya. ya kan. Heeh. Terus ya udah, pakai aja tuh duit, Heeh. nggak apa-apa, udah. Ya. Gue ridho, Ya. nggak apa-apa, ya karena nggak tahu lah ya. Mungkin emang Gusti Allah itu Ya. bekerja dengan cara misterius. Iya betul, Kan? betul. Nah, nggak tahu. Terus ya beberapa job masuk ke saya, beberapa job masuk ke saya. Saya nggak pernah berpikir juga. Betul. kalau Makanya seperti di itu. akhir ayat itu ada lika ya apa namanya? Anta sodaku khairul lakum. Kalau kamu mengikhlaskan menyedekahkannya itu lebih baik bagimu. Terakhirnya in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui. Sayangnya banyak dari kita tuh tidak mengetahui, tidak mengetahui. termasuk saya. Padahal itu lebih baik. Betul, tak? Seperti itu. Betul. Makanya wajib kita menagih itu wajib. Misalnya Mas Hafiz itulah Mas Ari bilang yang kemarin gimana? Aduh, saya sebenarnya niat itu sebenarnya diniatkan aja untuk menyelamatkan saya. Ya Allah, saya bukan mau nagih nih. Saya mau mengingatkan Mas Hafiz aja nih biar dia itu ingat, biar dia itu selamat gitu. Selamat di akhirat karena perkara hutang piutang. Seperti itu. Betul. Jadi kalau tadi pertanyaannya ntar di akhirat bener bener. Bener. Tagih. Tidak diikhlaskan pun boleh. Boleh. Tapi diikhlaskan pahalanya lebih besar. Lebih baik kalau Lebih kita baik. tahu. Cuman kadang kita Kalau nggak tahu. kita mengetahui, Kadang kita nggak Betul. ngerti, nggak ngeh. nggak nggak. Iya. Tapi kalau hutang ratusan juta pusing juga, Tat. Betul. Namanya di dunia ya. Tapi kan begini Mas Erik, namanya hutang sampai ratusan juta, istilahnya bank aja lah bank. Gak mungkin serta merta meminjamkan. Kasih ya. Nah, Pasti ada jaminan lah. Ada jaminan segala Betul macam. sekali. Tapi kalau sekedar minjam 100.000 dong buat anak saya sakit nih nggak ada. Nggak ada ongkos nih, ya kan. Ya, Oke. ya. Saya pernah saya ada yang berprinsip ketika kita berani meminjamkan uang kepada orang, berarti kita harus berani menganggap uang yang kita pinjamkan itu hilang. Saya belum punya prinsip seperti itu. Seperti itu. Artinya lebih baik untuk menjaga semuanya ketika kita tidak berani menganggap uang kita yang kita pinjamkan itu hilang, mendingan nggak kasih. Betul. Nah, karena akan nanti efeknya banyak tuh Mas Erik. Betul. Sakit hati, suuzon, sakit pikir, akhirnya berantem, merusak silaturahmi. Betul. Nah, tapi saya demen kalau ada orang berantem perkara utang piutang, saya demen. Kan? Ayo ramein. Nah, saya demen tuh. Ya, Mas Erik kok begini nih. Tapi sebenarnya hatinya baik dia. Enggak. Bercanda, sahabat setia ya. Iya. Nah, oke. Mungkin itulah sedikit gambaran tentang hukum hutang piutang. Betul. Ya, intinya
kita boleh tidak mengikhlaskan, Iya, tapi boleh. alangkah lebih baik Heeh. kita ikhlaskan karena ada pahala yang lebih besar lebih baik untuk kalau kita mengetahui. dalam artian kita mengetahui itu banyak hal-hal yang sebenarnya tergantikan dari Betul. kita mengikhlaskan orang yang berhutang kepada kita. Kadang digantinya itu juga Oh, nggak iya. harus selalu uang ya, Iya, diganti keselamatan. dengan keselamatan, kesehatan, ya kan? Pekerjaan yang lancar, Lancar. anak sehat, Betul. ya kan? Anak ranking 1, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Ternyata banyak ya. Iya. Gusti Gitu. Allah bekerja dengan cara misterius, Iya. bro. Oh, itu. Terima kasih Ustadz Sama-sama, atas ilmu yang sudah Sama-sama. diberikan. Mudah-mudahan Semoga bermanfaat saya. bermanfaat untuk kita semua ya, Buat sahabat saya setia juga, Cafe ya. Kultum. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. waktunya yang sudah Sama-sama. diluangkan Mudah-mudahan untuk bermanfaat. mengisi di Cafe Kultum. Siap. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Terima kasih untuk semuanya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Kultum tanpa batas.